Akan lihat terlebih dahulu. Ini dia yang jelas game ke-6. Let's go, let's go, let's go. Kita meluncur menuju Bermuda. Let's go, game terakhir kita. Kasih menyala dulu, jangan lupa like-nya ditembusin lagi ke 3M like. Siapa tahu Kodok mau ngasih kata-kata terakhir hari ini kan. Wih, kata-kata terakhir gak tuh ya? Kata-kata 3M tap-tap, langsung aja. Kata-kata terakhir hari ini kan. Oke, gitu oke, kan. Karena oke. kan kita udah mau masuk ke game akhir. Benar. Gitu. Dan jelas saja terlihat sepertinya penumpukan di arah tengah map Bermuda. Tapi Wise, hati-hati di arah Clock Tower sepertinya sudah ada saling pandang memandang antara Anomaly God dan juga Game Master yang sepertinya harus lebih waspada lagi karena Boy God di sana sudah memegang shotgun 2 yang artinya fightnya harus maju nggak sih, karena nggak ada senjata jarak jauh. Sedangkan kalau ngelihat POV dari Game Master mereka sudah memegang senjata jarak jauh, tapi Ace dimajuin sama Demon God, dibuka tembakannya. Itu dia Boy God harusnya sudah memegang senjata shotgun 2 akan lebih ujung gigi, tapi Ace itu dia menang mutlak. Boy God yang berhasil menculik satu orang dari Game Master. Yes, lumayan 1 poin Elim. Game Masternya juga tadi emang udah main secara terpisah, jadi mau nggak mau harus menghadapi kondisi ya turun satu tim harus lawan gitu kan. Lihat anggota Game Master yang sisa Freya sekarang udah larian doang. Wey, Boy God sadar betul ada tembakan dari sisi kiri. Ternyata ada covering yang dilakukan, namun di arah tengah kali ini bakal coba ditabrak terlebih dahulu. Wawang, tumbang dan terjatuh. Fori dapetin 2 orang, berhasil dia berdansa dan nyawit nampaknya. Hati-hati Bearstar Family yang sepertinya sudah melakukan contest ke dalam rumah, bahkan Kruger harus terjatuh di sana, namun Eddie berhasil untuk membalikan keadaan. Oke, di revive dulu Krugernya, 2 poin eliminasi sudah dikantongi, dan akankah semakin menambah pundi-pundi poin lagi karena fightnya masih belum usai, masih cukup intens. Tembakan-tembakan benar-benar masih akan diberikan juga terhadap Game Master, dan kita lihat apa yang akan diajarkan oleh King Kodok. Apa tuh? Lihat. Kita lihat nih. Gokil banget, Freya berhasil numbangin. Itu dia. Mereka sudah bisa memprediksikan kemana larinya satu orang yang tersisa dari seorang Arkan. Pasti karena vending machine untuk melakukan reviving. Tapi hati-hati, ternyata Rip Aim fokusnya tidak boleh terhadap Arkan aja. Karena di sekitaran mereka juga masih ada gangguan-gangguan itu Teamlock yang melihat pergerakan dari teman-teman Rip Aim, sehingga membuat Rip Aim save dulu, main bagus dulu, posisikan dengan posisi yang benar, membuat akhirnya Gadget juga mampu tadi menculik satu orang terhadap tim yang berada di arah Barber tadi, Kodok. Betul. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana kondisi dari game kali ini. Akan coba untuk menghajar. 10 poin eliminasi berhasil dikantongi. Kacumania akan coba untuk dicari terlebih dahulu. Pertempuran di area observatory akan segera pecah. Ipin nice banget bisa melakukan revive, berhasil bangkit semua. Tapi lihat bagaimana Game Master masih terus menyala. Aduh, padamin dong apinya. Tapi lihat bagaimana kondisi dari Kacu yang kali ini harus lari karena memang mereka udah kehilangan beberapa anggotanya. Kalau dipaksakan, mereka lah yang akan berbahaya. Coba untuk melakukan moving lagi. Dan sudah ada pergerakan agresif yang langsung mengincar pergerakan dari Let's Go Family. Kali ini masih ada Mimin Boy yang bertoya. Sudah akan coba untuk di jump shot terlebih dahulu Michi. Untuk masih bisa berdansa, masih bisa membuka keluar. Cukup tepat pastinya. Lihat bagaimana Amai juga akan datang, tapi Amai harus terjatuh. Ini pecah lagi-lagi ya, Let's Go Family ya. Mainnya terpisah lagi, pecahan-pecahan doang loh yang nyampe loh. Dan ini akan membuat mereka ujung-ujungnya pasti nggak dapetin apapun, justru malah kehilangan banyak kesempatan. Diki dapetin Mimin Buya. Ada Freya juga yang harus tumbang di tangan seorang Diki. Boleh-boleh juga Diki, tapi Dani berhasil dapetin satu pepeng. Karena seorang Marsha kali ini, Michinya sendirian, mau nggak mau cabut. Dan coba untuk melakukan revive Michi. Masih bisa kabur, masih bisa selamat, tapi akan bertemu dengan ada Sipit. Bahkan Dani sudah mulai menandai kali ini Michi untungnya berhasil selamat setidaknya ya. Oh my god, untungnya masih bisa survive ya dengan 2000 koin. Ini dia medkitan dulu, baru harusnya ke arah vending machine, dan harusnya bisa banget. Nah keren. Ini zonanya nggak terlalu sakit banget sih, jadi ya masih bisa untuk pecat. Tapi wah Michi terkena kepalanya dari seorang hilang sudah Michinya. Bisa weh.
Kita beralih dulu aja karena GZ One Tap yang berhasil mempulangkan bahkan melakukan knockdown terhadap lawannya. Tapi itu dikurung, masih bisa survive, gak bisa dong kayak gitu. Kenapa nggak dilawan dulu GZ-nya itu? Poin eliminasi dan Kopral Jono. Wih, Kopral Jono! Gila banget ini orang, gila. Eliminasi, Lord C-nya udah kepake juga medkit. Jatuh bang di tangan seorang pria. Hilang sudah Lord C kandas. Let's go family. Lagi dan lagi terseok-seok. Sisa 10 tim. Dan Ipin lo lihat ngasih kesempatan lagi, hidup lagi 3 orang, tapi senjatanya udah beda nih. Udah pakai Machio doang nih ya. Kita lihat apakah dengan Machio-nya bisa untuk mendapatkan momentum atau tidak sama sekali. Di lain sisi, Kopral Jono juga sudah mulai mendapatkan posisi yang sempurna, berhasil mendapatkan banyak sekali player. Bahkan kita melihat bagaimana RIP kali ini terus-menerus mendapatkan poin eliminasi. Kopral Jono-nya mengerikan sekali. Wah, ngeri banget ini. Kopralnya lagi main, lagi panas. Dia nggak mau ngasih Jafra doang nih jadi MVP. Dia juga pengen show off, dan itu udah dibuktikan oleh Kopral Jono. Walaupun ya bisa dibilang ini kan mapnya Bermuda, memang map milik orang raser gitu nggak sih. Dan 10 tim. Wah, ini masih rame banget, Dok. Sumpah ini tensinya semakin sengit lagi. Mungkin karena special rules ya. Balik lagi, Jafranya kan nggak main dengan sniper. Jadi diuntungkannya seorang Kopral atau seorang raser gitu. Dan oke, 7 kill. Apakah akan ditambahkan? Tapi brainnya kok jongkok gitu kan. Untungnya seorang Diki. Oh my god. Gak bisa. Oh ya, walaupun lumayan lama, akhirnya lega juga kita lihat. Iya, Diki udah tarik ulur doang tuh. Dipencet gak tuh Irisnya pakai shotgun tuh ya? Pakai sama protok dipencet gak tuh Irisnya tuh, kaget juga gua. Tapi bagus sih buat nandain supaya Jarsa juga gak kemana-mana. Let's go family, pada akhirnya harus tumbang juga di posisi 10 dari sekian banyak percobaan yang mereka lakukan. Ini yang paling berantakan dari Let's Go Family. Sayang banget, cuman ya mau gak mau harus diterima. Tapi kita melihat bagaimana loser 10 poin eliminasi akhirnya bisa sampai 10 poin eliminasi. Tapi ingat ini udah sampai late game tapi masih 9 tim. Artinya kalau loser tumbang sekarang juga itu juga sama apesnya menurut gua. Jadi loser harap berhati-hati, jangan sampai gegabah. Tim ready, 6 poin eliminasi. Tim Nyawit tumbang sudah di posisi yang ke-9. 8 tim yang tersisa kali ini mau tidak mau harus masuk ke dalam zona. Oke, objektif ke dalam zona, dan ini masih seputaran 8 tim yang masih coba untuk memperuntungkan siapakah yang akan mendapatkan buya. Sedangkan 23 kill. Menyala bro, Game Master, gokil. Dan harusnya lebih objektif lagi masuk ke dalam zona yang dimana tepat banget di depan mereka itu udah terjadi penumpukan di area Bima Sakti. Tinggal gimana teman-teman dari Game Master bisa menguasai area teritori dari Bima Sakti tersebut dan bisa mendapatkan beberapa potensi poin tambahan lagi. Ini 23 kill, kalau misalkan dia tumbang juga ya masih tinggi juga poinnya gitu kan. Tapi kayaknya nggak akan menyerah segitu aja sih untuk teman-teman dari Game Master. Masih haus poin lagi. Dan wah, ini tim Luck ngapain ngurung-ngurungan kayak gini ya? Itu kan sudah sempit di arah tangga gitu. Wasting time juga sih menurut aku kalau terlalu diem di satu tempat. Nah, nanti saat zona yang udah nggak tepat ke arah mereka ya juga sulit gitu. Dan lumayan juga itu Glual jadinya mubazir banget, numpuk di arah tangga kayak gitu. Dan Rian masih dengan kontesnya Valiandes yang luar biasa membuat akhirnya dia mendapatkan 1 orang lagi. Dan tim Luck masih cukup untung dengan 6 kill yang sudah mereka dapatkan, dan harusnya mereka objektif untuk masuk ke dalam zona menggunakan vehicle mereka gitu. Oke, 8 tim, zona udah sakit banget. Ini zona keempat, dari zona kelima tuh sakit banget guys ya. Zona kelima nanti menuju ke zona keenam itu makin beri lagi. Jadi nggak ada tim yang menurut gua memiliki kesempatan bertahan di luar zona kalau sampai mereka terus memaksa untuk bermain di luar seperti itu. Yuk masuk, tapi loser udah mulai masuk terlebih dahulu, udah mulai mengendalikan jalannya zona kali ini. Dan lihat bagaimana kondisi pertarungan juga akan pecah. RIP tumbang
Di posisi ke-8 terlalu sering bertempur, terlalu banyak pertarungan, mereka harus rata juga pada akhirnya. Loser kali ini benar-benar bermain secara objektif terlebih dahulu. 15 poin eliminasi berhasil mereka kantongi. Di atas ada pertarungan yang pecah antara Game Master melawan Kaceo. Kali ini Miche berhasil menduakan satu orang Devito, dan Dani juga masih berhasil bertahan. Kali ini Dani melawan 2 orang. Masih ada Glue Wall, bakal coba dibuka. Miche-nya di tengah serang Dani. Dani what a play, berhasil memberikan satu takedown, tapi nampaknya masih belum cukup karena lihat bagaimana Game Master berhasil melakukan recovery, bangkit lagi, langsung main lagi dengan agresif. Sedangkan Andra di sisi lain juga udah mulai dapetin poin dari Malaysia cukup banyak, 26 total poin dari Game Master. Ini membuat Game Master menjadi tim yang paling menyala untuk kali ini. Dani akan menjadi santapan, akan menjadi target selanjutnya. Lihat bagaimana Dani tidak memiliki jalan keluar, dan Kaciu tumbang di posisi yang ke-7. Game Master 27 poin eliminasi. 27 poin dan harusnya masih bisa untuk ditambah lagi. Gas, let's go, tambah lagi, kasih paham. Tim Loser, Freya juga berhasil menculik satu orang dari Freya. Oh my god, Freya diculik. Apakah pertanda ini Game Master susah banget untuk mendapatkan bunyi, namun Ipinnya di silent dari anak-anak Loser. Tersisa beberapa playernya saja, tapi bisakah mereka bertahan? Karena ternyata mereka masih bisa untuk melakukan regrouping dengan cepat 3 orang versus beberapa player yang tersisa dari Game Master. Bahkan ada Boygat juga dari atas. Boygat ngapain Boygat? Astaga, Boygatnya sendirian memandang indahnya late game ini penuh dengan keributan, sedangkan dia 4 kill aja masih santai. Iya, nahan aja, emang cuma bisa placement doang yang diamanin. Jadi mau nggak mau Boy kali ini akan terjun payung juga. Saya percaya, saya kalau terjun pasti akan selamat. Weh, cerdas! Terjun pakai Orion, cerdas, gua akuin Boy di sananya. Jadi masih bertahan juga, masuk ke dalam 3 besar. Kali ini Pin bakal coba di takedown terlebih dahulu. Belum selesai pertarungan antara Game. TR ternyata yang menjadi lawan karena Game sudah kandas. Lihat bagaimana Andra, 8 poin eliminasi yang paling menyala dari tim Red. Dan ini dia